Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual atau dipasarkan ke konsumen. Proses manufaktur melibatkan tenaga kerja manusia, penggunaan mesin, peralatan, hingga pemrosesan kimia. A. Bahan baku. Semua komponen utama yang dibutuhkan perusahaan untuk memulai proses produksi. B. Barang dalam proses, work in progress. Produk yang sedang dikerjakan namun belum mencapai tahap akhir. C. Barang jadi, finished good. Produk yang telah selesai diproduksi dan telah melewati proses quality control, kemudian siap dipasarkan atau dikirim kepada pelanggan. A. Berbasis elemen produk. Biaya bahan terdiri dari biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Biaya tenaga kerja terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. B. Berbasis keterlacakan dengan produk. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi secara langsung untuk proses produksi. Biaya tak langsung adalah biaya yang terjadi secara tidak langsung untuk membantu proses produksi. C. Berbasis hubungannya dengan produksi. Biaya prima disebut juga biaya utama adalah biaya yang secara langsung berhubungan dengan produksi. Biaya utama terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya konversi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. D. Berbasis hubungannya dengan volume. Biaya variabel adalah biaya yang bisa berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sementara secara per unit jumlahnya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume kegiatan berubah. Volume kegiatan berubah maka akan mempengaruhi perubahan unit. E. Berbasis area fungsional. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam suatu proses produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya pemasaran adalah biaya komersial yang terjadi karena adanya penjualan atau pemasaran produk jadi kepada konsumen. Biaya administrasi adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan pengaturan dan administrasi perkantoran suatu perusahaan di luar biaya produksi. F. Berbasis periode dibebankan pada pendapatan. Biaya produksi adalah semua unsur biaya baik biaya langsung maupun tidak langsung yang dapat dihubungkan langsung dengan produk jadi. Biaya periode adalah semua unsur biaya baik biaya langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan produk jadi. Jurnal penyesuaian pada perusahaan manufaktur digunakan untuk mengkoneksi atau memperbarui catatan keuangan, sehingga bisa menggambarkan kondisi sebenarnya keuangan manufaktur di akhir periode akuntansi. Fungsi manufaktur yaitu penyesuaian biaya produksi, penyusutan aset tetap, pengakuan pendapatan dan beban, penyesuaian persediaan, serta pengakuan kerugian atau keuntungan. Akun-akun jurnal penyesuaian manufaktur, yaitu A. Penyesuaian persediaan. B. Penyesuaian penyusutan aset. C. Biaya dan pendapatan yang dibayar di muka. D. Biaya yang masih harus dibayar. Langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian. A. Menyesuaikan persediaan barang. B. Menyesuaikan biaya yang belum dibayar. C. Menyesuaikan depresiasi aset tetap. D. Menyesuaikan pendapatan yang ditangguhkan. E. Menyesuaikan piutang dan hutang usaha. Lembar kerja yang digunakan untuk meringkas data keuangan perusahaan manufaktur, terutama biaya produksi, sebelum menyusun laporan keuangan akhir. Perbedaan utamanya dengan perusahaan dagang terletak pada akun-akun khusus yang digunakan, seperti persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, serta biaya-biaya terkait produksi yang lebih kompleks. 1. Laporan biaya produksi, terdiri dari data pemakaian biaya baku, data pemakaian biaya tenaga kerja langsung, data pemakaian biaya overhead pabrik,
data persediaan produk dalam proses awal, data persediaan produk dalam proses akhir. 2. Laporan laba rugi, terdiri dari data penjualan bersih, data harga pokok penjualan, data biaya operasional, data biaya di luar usaha, data pendapatan di luar usaha. 3. Laporan modal atau laba akhir, terdiri dari data modal awal, data laba awal, data prive atau dividen. 4. Laporan neraca, terdiri dari data aktiva lancar dan tetap, data hutang jangka pendek dan panjang, data modal akhir atau laba akhir. 5. Laporan arus kas, terdiri atas data laba bersih, data sumber dan penggunaan kas dari operasional, data sumber dan penggunaan kas dari investasi, data sumber dan penggunaan kas dari pendanaan.